Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menerima renungan keluarga. Namun sebelum itu kita akan bernyanyi, menaikkan pujian kepada Tuhan. Dengan menaikkan pujian bersama keluargaku. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur atas kehidupan kami yang Tuhan senantiasa berkati. Tuhan, di dalam keluarga kami masing-masing kami bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman pelita di tengah kehidupan keluarga kami, terkhusus bagi kehidupan kami masing-masing, supaya kami dapat melakukannya di tengah kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga berkati, sehingga firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang didasari dari Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Efesus 5 ayat 22 sampai yang pasal 6 ayatnya yang keempat. Yang demikian firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pasal yang ke-6, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan keluarga pada saat ini mempunyai tema yaitu harmoni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harmoni. Nah, harmoni itu identik dengan sebuah keharmonisan, keselarasan. Nah, apalagi berkaitan dengan keluarga. Pasti setiap orang mempunyai impian, mempunyai sebuah keluarga yang harmonis. Mungkin Bapak Ibu pada saat ini yang sudah berkeluarga juga pasti mempunyai impian seperti itu. Dan pasti juga sudah terwujud di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya walaupun tidak dengan mudah dalam menggapai impian itu. Pasti ada suka duka, ya, ada tangis, ada tawa dan segala sesuatu yang senantiasa mengisi keluarga Bapak Ibu panjenengan sekalian. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam membangun sebuah keluarga, pasti di sana ada komitmen, kerja keras dari setiap anggota keluarga untuk senantiasa tetap menjaga keharmonisan.
Keharmonisan dalam bahasa Yunani berarti serasi atau sesuai. Nah, serasi atau sesuai. Nah, ini kenapa disebut serasi atau sesuai? Karena setiap orang mempunyai egonya masing-masing, pemikiran masing-masing, namun terikat, ya, diikatkan dan berjuang menghadirkan sebuah keharmonisan, menghadirkan kenyamanan, menghadirkan kebahagiaan, sukacita. Nah, inilah yang disebut keharmonisan. Karena setiap orang mempunyai pemikiran dan kemudian diikat menjadi satu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keharmonisan keluarga seringkali digambarkan seperti paduan suara. Ya, kalau Bapak Ibu sering melihat paduan suara atau bahkan ikut dalam tim paduan suara, mungkin Bapak Ibu akan memperhatikan berbagai macam suara di sana yang dipadu padankan menjadi suara yang indah dan enak didengar. Di sana ada suara bass, ada suara tenor, ada suara alto, dan ada suara sopran. Sekalipun suaranya berbeda jenisnya, namun di sana menjadi sebuah kesatuan yang lengkap dan indah. Menghasilkan sebuah hal yang indah. Dan kita sering mendengarkannya. Nah, menjadi satu suara. Nah, disitulah ada keharmonisan. Mereka terikat dalam satu komitmen, tujuan yang sama. Nah, inilah yang kemudian luar biasanya. Walaupun berbeda-beda, tetapi ada satu komitmen, kesatuan tujuan yang sama, yaitu menghadirkan suara yang indah. Kita bisa membayangkan ketika mereka mempunyai egonya masing-masing. Suara sopran dominan, suara alto dominan, dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi? Di sana apakah ada keselarasan, perpaduan yang indah? Pasti tidak ada. Kita bisa membayangkan suara bass yang besar, bom 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 bom. Kemudian ada suara tenor yang tinggi, terus ada suara sopran yang tinggi, melengkingkan. Tidak ada perpaduan yang indah. Maka dari itu mereka terikat dalam sebuah perpaduan yang kemudian menjadi sebuah kesatuan yang indah. Nah, ini yang kemudian menjadi tujuan dalam perpaduan suara. Di sana juga ada berusaha dalam menaati egonya, yaitu bisa berusaha patuh pada pelatih dan pada partitur, nada, tempo yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sana ada sebuah kebersamaan, satu warna, suara, kerjasama, yaitu bisa menghadirkan keindahan, memberi kesempatan bagi yang lain. Masing-masing berusaha untuk mewujudkan keselarasan dan taat pada konduktor, dirijen, dan pada partitur yang ada. Nah, masing-masing suara dilarang menonjolkan suaranya sendiri-sendiri sehingga terdengar merdu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga kehidupan keluarga. Sekalipun mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing harus mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan keluarga itu. Seperti itulah yang ingin dinasihatkan juga oleh Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayatnya yang keempat. Paulus menekankan bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarganya. Nah,
Di mana di sana Paulus menekankan seorang istri harus tunduklah kepada suami dan suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita membaca ini kita juga bisa melihat perikop sebelumnya, di mana Rasul Paulus menekankan bagaimana mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Sehingga kita bisa merendahkan diri kita kepada yang lain dan takut akan Kristus. Nah, ini adalah sambungan dari perikop sebelumnya. Kalau kita membaca perikop sebelumnya, Paulus menekankan bagaimana kita bisa menjaga ego kita, pemikiran kita sendiri-sendiri untuk bisa terikat dalam keharmonisan. Tetap bisa menjalankan tanggung jawabnya, namun dalam peran masing-masing tanpa harus menonjolkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, seringkali saya melihat, mendengar ada percecokan antara bapak ibu, bapak dengan ibunya, terus kemudian bapak dengan anaknya, anak dengan ibunya dan sebagainya di dalam sebuah keluarga. Nah, di sana tidak ada keharmonisan karena ingin menonjolkan egonya masing-masing. Nah, semisal kalau dibagi tugas itu ya sudah dijalankan dengan baik. Aku mau wis isa-isa, kata ibu gitu ya. Kadang aku wis isa-isa nyapu, ngepel, umbah-umbah, setrika. Kowe teko-teko penak men njaluk kopi, misal seperti itu. Ora ngerti kopi aku kerja ning jaba golek duit ngene gitu. Nah, itu yang memunculkan ya konflik karena tidak adanya keharmonisan dalam juga berkomunikasi. Maka dari itu Paulus mengingatkan, yaitu senantiasa kita bisa merendahkan diri kita untuk bisa menjaga ego kita dan takut akan Kristus. Takut bukan berarti takut dalam arti kita ya aku takut seperti kita melihat ketakutan, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa menghormati Kristus juga di tengah kehidupan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengingat kehidupan yang penuh dengan syukur, saling merendahkan diri, relasi yang digambarkan, saling baik. Nah, itulah yang diharapkan. Itu juga digambarkan bagaimana Yesus dengan gereja. Sehingga bisa saling tunduk, saling menghormati. Nah, bukan karena takut, namun karena cinta, kasih, dan ketaatan. Nah, itulah yang ingin digambarkan. Ketaatan yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Masing-masing kita menerima kasih karunia Tuhan. Maka dari itu kita bisa menjalankannya dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh menekankan ego kita masing-masing untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan yang penuh syukur, saling merendahkan diri, seorang suami dipanggil untuk mengasihi istrinya. Kadar kasih suami kepada istri sesuai standar kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya kepada umatnya. Kasih yang tulus, yang jujur, yang memberikan kehangatan dan damai sejahtera. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan agar suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Nasihat mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri tidak dalam arti mengasihi diri terlalu banyak dan mementingkan kepentingan diri melebihi apapun. Tapi hakikatnya menghimbau kita untuk bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang sama di mana kita memperlakukan diri sendiri. Nah, maka dari itu di sini semakin jelas
untuk bisa saling memperlakukan satu dengan yang lain seperti mengasihi diri sendiri. Nah, kita sering baik kepada diri sendiri. Namun apakah kita juga bisa menerapkan itu kepada orang lain? Tidak usah kepada orang lain jauh-jauh. Kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Ya. Kepada tetangga kanan kiri kita. Bagaimana itu kita terapkan? Sudahkah Bapak Ibu terapkan itu? Wah, abot Mas gitu ya. Namun dalam penyertaan Tuhan tidak ada berat. Kalau kita senantiasa juga mengikut sertakan Tuhan di tengah kehidupan kita, pasti Tuhan akan menyertai dan memberkati juga. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada anak-anak supaya menghormati orang tua seperti yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Di mana orang tua di sana adalah wakil Tuhan di dunia untuk mengasihi, merawat, mendidik mereka. Maka dari itu Rasul Paulus mengatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik juga harus ya menghormati orang tua, melakukan apa yang disuruh orang tua. Jangan kemudian disuruh ini, wah mesti omah lagi main game, bentar mah lagi main TikTokan, gitu ya. Nah ini kita harus bisa menaati, menghormati juga orang tua kita. Nah, belajar dari firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu dan anak-anak, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam keluarga kita mempunyai peran masing-masing yang berbeda. Tetapi masing-masing ini haruslah terikat satu dengan yang lain. Oleh karena keluarga adalah karunia Tuhan. Dalam peran yang berbeda, masing-masing mempunyai tugas pribadi untuk semua anggota keluarga. Keharmonisan keluarga terjadi jika tidak adanya suatu pemaksaan, tetapi lebih menekankan kepada akan keberadaan dan posisi yang saling menopang satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu kita terapkan keharmonisan ini di tengah kehidupan keluarga kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami bisa menjaga keharmonisan di tengah keluarga kami. Kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati keluarga kami. Kami tanpamu Tuhan adalah orang-orang yang tidak bisa menjalankannya. Namun kami yakin dan percaya ketika Tuhan hadir di tengah kehidupan keluarga kami, Tuhan juga menjaga keharmonisan keluarga kami. Tuhan Allah Bapa kami di sini juga ingin berdoa Tuhan untuk masing-masing keluarga. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan berikan solusi bagi keluarga-keluarga yang mempunyai masalah, baik ekonominya, baik relasinya. Apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati, berikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Dimanapun saudara-saudara kami ini berada, kiranya Tuhan berkati. Tuhan berikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami ini.
Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu GKJ Mijen. Kiranya Tuhan berkati setiap rencana usaha daya yang sudah terselenggarakan. Kiranya Tuhan berkati selalu sehingga gerejamu sebagai sumber berkat di tengah kehidupan di Mijen ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Dengan bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 289. Pelengkap kidung jemaat nomor 289 bait 1 dan 3, Keluarga Hidup Indah. Segala hormat, puji dan syukur